Nama saya Ahmad Abdillah, NIM 134 dari kelas C, kelompok 6, Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Ramadan Erwanta Jabinanto dengan NIM 136 dari kelompok 6, kelas C, Fakultas Psikologi. Saya Konster Turki dengan NIM 135 dari kelompok 6, Fakultas Psikologi. Perkenalkan, nama saya Selvia Kapriamanda dengan NIM 23090000131 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Sabrina Asit Aulia Yahya, NIM saya 23090000132. Perkenalkan, saya Antonius Fernando Ryan dengan NIM 23090000133 dari kelompok 6, kelas C, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, yang menjadi latar belakang dari penulisan makalah kelompok kami yang berjudul Psikologi Kepribadian Humanistik adalah karena psikologi merupakan ilmu yang terus berkembang hingga kini. Perkembangan pemikiran dan penelitian empiris yang terjadi di kalangan para ahli kepribadian manusia telah memunculkan berbagai teori yang berbeda-beda berdasarkan dari bagaimana sudut pandang, cara berpikir, dan pengalaman para ahli yang mengemukakan teori-teori tersebut. Teori-teori yang muncul juga biasanya merupakan kritik terhadap teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Padahal perlu kita sadari bahwa tidak ada cara pandang yang sempurna di dalam ilmu psikologi. Oleh karena itu, terbukalah peluang bagi para ilmuwan untuk dapat memberikan kritik, dapat memberikan pendapat, serta dapat menyempurnakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Gerakan dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an dan berakar pada eksistensialisme yang berkembang pada abad pertengahan. Mereka mendirikan organisasi profesi yang didedikasikan untuk mempelajari berbagai keunikan manusia, seperti diri, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, kreativitas alam, dan individualitas. Aliran pemikir humanis muncul sebagai respon ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalitik dan behaviorisme. Aliran humanis berpendapat bahwa kedua aliran tersebut tidak menghargai manusia sebagai manusia. Tidak ada yang bisa menjelaskan keberadaan manusia seperti cinta, kreativitas, makna, dan juga pertumbuhan pribadi. Itulah yang menjadi inti dari psikologi humanistik. Rumusan masalah yang akan dibahas terdiri atas bagaimana sejarah dan juga siapa pelopor munculnya aliran humanistik, serta bagaimana konsep dasar humanistik, dan juga bagaimana kita mengidentifikasi masalah melalui pendekatan psikologi humanistik. Dan juga dengan tujuan agar kita dapat mengetahui siapa pelopor dan juga bagaimana sejarah munculnya aliran humanistik, mengetahui konsep dasar, dan juga mengetahui bagaimana mengidentifikasi masalah melalui pendekatan psikologi humanistik. Aliran sejarah humanistik. Awal lahirnya psikologi humanistik didasari oleh nuansa psikologi yang ada di Eropa dan Amerika pada awal abad ke-20. Pada saat ini, gerakan behavioris dan psikoanalisis sangat dihormati. Namun, aliran psikologi dan gerakan lainnya sebagian besar diabaikan. Keberadaannya psikologi humanistik muncul sebagai reaksi terhadap arus psikoanalisis dan behaviorisme dan dianggap sebagai kekuatan ketiga dalam arus psikologi. Banyak tokoh dan pendukung gerakan humanis yang mengkritik gerakan behavioris dan menganggap psikologi behavioris tidak manusiawi. Demonisasi di sini berarti bahwa meskipun gerakan tersebut mencapai kesuksesan luar biasa di bidang tertentu, psikologi perilaku belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman manusia dan kondisi keberadaannya. Fondasi psikologi humanistik lahir dan berkembang sepanjang tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an melalui sejumlah pertemuan dan konferensi dengan tokoh-tokoh terkemuka para ahli psikolog perkembangan seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers. Tokoh pelopor dalam psikologi kepribadian humanistik ada Abraham Maslow yang lahir pada 1908 di Brooklyn. Teori humanistik menurut Abraham Maslow percaya bahwa manusia itu tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu teori hierarchy of need, yaitu hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah, yaitu bersifat dasar atau fisiologis, sampai yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan keselamatan dan kebutuhan keamanan, kebutuhan memiliki cinta, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selain Maslow, juga ada tokoh pelopor kepribadian humanistik yaitu Carl Rogers yang lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Rogers sendiri merupakan tokoh psikologi humanistik aliran fenomenologi eksistensial. Rogers berpendapat bahwa humanistik adalah bagaimana memberikan gambaran terhadap dirinya. Konsep diri ini terbagi menjadi dua, yaitu konsep diri real dan konsep diri ideal.
Rogers mengenalkan dua konsep lagi, yaitu incongruous dan congruous. Selain itu, Carl Sagan juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Kebutuhan ini disebut dengan need for positive regards yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu conditional positive regards yaitu bersyarat dan unconditional positive regards yaitu tak bersyarat. Rogers memiliki beberapa hipotesis tentang bagaimana ketidaksesuaian itu dapat berkembang. Mengenai konsep dasar humanistik, pada dasarnya dalam teori humanistik ini memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, dalam proses belajarnya dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar ini telah memahami dirinya sendiri serta dapat memahami lingkungan yang ada di sekitarnya. Atau dengan kata lain, si pembelajar dapat dalam proses belajarnya ini harus dapat atau berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi dirinya sebaik-baiknya. Nah, sedangkan konsep dasar dari psikologi humanistik sendiri merupakan suatu pendekatan mengenai pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatiannya pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Menurut para ahli psikologi, aktualisasi diri adalah suatu motivasi orang yang sehat. Jadi, manusia yang sadar dan rasionya itu tidak dikontrol ataupun tidak dikendalikan oleh peristiwa masa lalu. Nah, aktualisasi ini bisa atau akan terhambat jika melihat pada masa lalu. Oleh sebab itu, humanistik lebih melihat atau menekankan pada masa sekarang. Psikologi humanistik dipelopori oleh seorang psikolog terkenal yaitu Abraham Maslow. Maslow sendiri ini dikenal dengan hierarki kebutuhannya yang terdiri atas 6 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik atau biologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa dimiliki. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi atau perwujudan diri. Dan yang terakhir, kebutuhan estetik. Kebutuhan-kebutuhan tersebut mempunyai urutan hierarki. Nah, keenam kebutuhan yang disebutkan tadi bisa disebut sebagai kebutuhan defisiensi. Identifikasi masalah melalui pendekatan psikologi humanistik. Dalam mengidentifikasi masalah melalui pendekatan psikologi humanistik, kerap melibatkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif individu dan upaya untuk memahami potensi dan kebutuhan psikologis mereka. Ini melibatkan eksplorasi, nilai, tujuan, dan pengalaman hidup yang mungkin mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Pendekatan ini juga menekankan pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi manusia. Beberapa langkah yang dapat diambil melibatkan introspeksi diri, yaitu mendorong individu untuk merenung tentang pengalaman, nilai, dan tujuan hidup mereka sendiri untuk mengetahui bagaimana hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan mereka. Pemahaman potensi, yaitu menyelidiki potensi dan kekuatan individu. Ini melibatkan penilaian terhadap keterampilan, bakat, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Pertimbangan nilai dan tujuan, yaitu mengeksplorasi nilai-nilai dan tujuan hidup yang mungkin bertentangan atau tidak terpenuhi, serta bagaimana hal ini dapat memunculkan ketidakpuasan atau stres. Hubungan antar manusia, yaitu memeriksa hubungan individu dengan orang lain dan bagaimana interaksi sosial mereka dapat berdampak pada kesejahteraan mental. Fokus pada pertumbuhan pribadi, yaitu menentukan area di mana individu merasa terhambat di dalam pertumbuhan pribadi mereka dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Maka melalui pendekatan ini, terapis atau penolong dapat membantu individu menemukan makna dalam pengalaman mereka, memperkuat potensi positif, dan mengarahkan mereka menuju pemecahan masalah yang lebih memuaskan. Pada kesimpulannya, kita telah membahas teori kepribadian humanistik yang menekankan pentingnya makna bagi individu dalam memahami dunia persepsi. Selain itu, kita juga telah membahas sejarah aliran munculnya psikologi humanistik dan juga humanistik, dan juga konsep dasar aliran humanistik, serta identifikasi masalah melalui pendekatan psikologi humanistik. Dan juga kita telah mengetahui tokoh-tokoh dasar dalam psikologi humanistik seperti Abraham Maslow dan juga Carl Rogers, serta identifikasi masalah melalui pendekatan psikologi humanistik yang melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap pengalaman subjektif individu, dan juga upaya untuk memahami potensi dan kebutuhan psikologis mereka, termasuk eksplorasi nilai, tujuan, dan pengalaman hidup yang mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Pemahaman mengenai psikologi kepribadian humanistik harusnya dapat dipahami oleh setiap individu agar dapat membantu dalam pengembangan dan juga kebebasan individu dalam merancang perilaku masing-masing. Memahami psikologi kepribadian humanistik juga dapat melalui tokoh psikologi seperti Abraham Maslow ataupun Carl Rogers. Selain itu, pentingnya juga untuk melibatkan identifikasi masalah dengan pemahaman yang mendalam terhadap potensi dan kebutuhan psikologis individu masing-masing.